Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1246 sampai bab 1250. Mata Ye Junlin dalam. 5 tahun lalu, dia melangkah ke Pulau Timur sendirian untuk menyelamatkan seseorang. Dia melawan 30.000 musuh sendirian, membantai 8.000 musuh, dan berhasil menyelamatkan yang lainnya. Pertempuran itu mengejutkan Dong Dao. Inilah alasan utama mengapa Dong Dao takut dan marah padanya. Karena pertempuran itu, Ye Junlin menggunakan kekuatannya untuk menginjak-injak seni bela diri yang diyakini Dong Dao sejak kecil dan menghujatnya. Semua orang di Pulau Timur marah pada Ye Junlin. Membunuh mereka dengan cepat bisa menghilangkan rasa sakit di hatimu. Selama 5 tahun, Ye Junlin tidak pernah menginjakan kaki lagi di Pulau Timur. Kali ini iblis datang lagi. Saatnya Dong Dao gemetar. Kastil Edo, ibu kota Pulau Timur. Kastil Edo terkenal dengan menara tertingginya, Menara Matahari, yang tingginya 600 meter. Saat ini, lokasinya berada di kawasan pribadi mewah di Kastil Edo. Suasananya serius dan menyedihkan. Rumah kecil itu sebenarnya dipenuhi oleh ribuan master. Mereka semua mengenakan topi bambu dan pedang samurai yang tergantung di pinggang mereka. Semua orang mengenakan syal hitam, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh yang serius. Mereka semua adalah samurai terkenal di Edo dan bahkan pulau-pulau lainnya. Begitu dia mendengar divisi militer sedang dalam masalah, dia secara spontan datang untuk melindunginya. Tidak hanya itu, ada juga pejuang kuat yang sedang dalam perjalanan. Serangan mendadak yang dilakukan Istana Zentian baru-baru ini telah membuat orang panik. Mereka tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Watanabe Tenichi. Kita harus memastikan keamanan Watanabe Tenichi dengan segala cara. Watanabe Tenichi memiliki prestise yang sangat tinggi di Dong Dao. Dia banyak akal dan banyak akal, hampir seperti dewa iblis. Ini adalah evaluasi dari Watanabe Tenichi. Penasihat militer hebat ini baru muncul setelah ribuan tahun. Tapi Watanabe Tianyi tidak ada di Manor, dia pergi ke tempat lain. Di pinggiran Kastil Edo, di hutan bambu, ada sebuah pondok jerami jauh di dalam hutan bambu. Di depan pondok jerami, seorang pria sedang berlutut. Itu adalah Watanabe Tenichi. Sulit membayangkan Watanabe Tenichi, penasihat militer besar kerajaan yang akan berlutut di hadapan seseorang. Apalagi kalau masyarakat Pulau Timur mengetahuinya, mata mereka mungkin akan terbelalak, bukan? Siapa yang berani? Beraninya kamu membuat penasihat militer berlutut. Yang lebih tidak terbayangkan lagi adalah dia telah berlutut selama hampir sehari. Kembali, aku tidak akan pernah meninggalkan gunung lagi. Sebuah suara tua datang dari dalam pondok jerami. Pedang iblis senior, junior di sini bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi juga untuk memintamu mempromosikan kekuatan seni bela diri Pulau Timur kami. 5 tahun lalu, Ye Junlin dari Daxia menyerbu Pulau Timur kami sendirian, dan 30.000 prajurit tidak muncul, satu musuh, setelah 8.000 dibantai, pergi. Pertempuran itu mengejutkan dunia. Itu juga merupakan momen paling memalukan bagi Dong Dao kita. Dia menginjak-injak seni bela diri Dong Dao saya ke tanah, dan hanya satu orang yang menyerah saya. Pukulan paling menyakitkan bagi seni bela diri Dong Dao saya. Pukulan itu menyebabkan seni bela diri Dong Dao saya tidak aktif selama 5 tahun, dan saya belum pulih. Seni bela diri Dong Dao saya seharusnya berada di antara 3 teratas di benua Oriental. Tapi setelah kejadian itu, saya keluar dari 10 besar dan turun 3 peringkat lagi. 10 tahun, sampai hari ini, kami masih menundukkan kepala. Pada titik ini, Watanabe Tenichi sudah menangis. Junior ini takut serangan dari Istana Zentian ini akan memberikan pukulan yang lebih besar pada seni bela diri Dong Dao kita. Kali ini kita akan kembali ke 100 tahun yang lalu. Dan seni bela diri Dong Dao kita akan melakukannya sepenuhnya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku di benua timur. Saya harap senior Yao Dao akan berpikir 2 kali. Meskipun ada beberapa ahli tingkat master di sekitar saya, demi kemakmuran dan reputasi seni bela diri Dong Dao,
Saya punya agar benar-benar sangat mudah. Senior Yao Dao, setelah menarik diri dari dunia selama 50 tahun, aku seharusnya tidak mengganggumu. Junior ini tidak punya pilihan. Aku mohon senior pedang iblis untuk keluar, teriak Watanabe. Tenichi, Watanabe Tenichi membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali berturut-turut, dahinya berdarah. Watanabe Tenichi adalah eksistensi yang sangat gila. Untuk seni bela diri Dongdao, untuk Dongdao, dia akan memberikan segalanya. Bahkan jika Anda menggunakan cara apapun untuk menghancurkan Ye Junlin, sekalipun ada keburukan, dia akan menanggungnya sendiri. Anda tidak bisa mengatakan dia salah, Anda hanya bisa mengatakan bahwa pendiriannya berbeda. Tentu saja Watanabe Tenichi juga memiliki motif egois. Ingin hidup. Serangan istana Zentian baru-baru ini membuatnya panik. Karena di antara mereka yang meninggal, banyak juga yang dilindungi oleh Grandmaster. Dia dilindungi oleh Grandmaster dan dibunuh. Itu hanya menunjukkan bahwa pihak lain sangat kuat. Dia memiliki kemampuan untuk tidak takut pada Grandmaster, dan bahkan membunuh Grandmaster. Jadi jika dia ingin tetap hidup, dia harus melakukan yang terbaik. Anda harus menggunakan semua kartu truf yang Anda miliki untuk melindungi keselamatan Anda sendiri. Dia bahkan berencana menggunakan pedang iblis untuk mengalahkan kuil Zentian dan menyelamatkan wajah seni bela diri Dongdao dalam satu gerakan. Bisa dikatakan strategi membunuh dua burung dengan satu batu. Demi seni bela diri Pulau Timur, saya mohon senior Yao Dao keluar. Ratusan orang berlutut di belakang Watanabe Tenichi, memohon satu persatu. Suaranya seperti gemuruh gunung dan tsunami yang mengguncang hutan bambu. Burung-burung ketakutan dan binatang-binatang melarikan diri. Siapakah pedang iblis yang mereka undang? Yao Dao hanyalah sebuah gelar. Nama aslinya adalah Kawasaki Zando. Dikenal sebagai penguasa terhebat di Pulau Timur. Pertama berarti yang terkuat. 60 tahun lalu, Kawasaki Zando mengalahkan semua master di benua timur tanpa ada saingan. Bahkan saat menghadapi ahli tingkat master, dia bisa membunuhnya seketika. Rumornya, belum pernah ada yang melihatnya menggunakan pedang. Karena semua orang yang dia temui sudah mati. Dia bahkan melangkah ke Daxia, yang membuat seni bela diri Daxia tidak bisa mengangkat kepalanya. Hampir bisa dikatakan bahwa era di Timurzu adalah miliknya. Dia seorang diri mendominasi seni bela diri Timurzu. Ia menjadi kebanggaan seni bela diri Dongdao, dia menjadi dewa di mata rakyat. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Yao Dao tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia dan mulai menjalani kehidupan terpencil. Hingga saat ini, 50 tahun kemudian, saya masih belum meninggalkan gunung tersebut. Oke, demi dedikasimu pada seni bela diri Dongdao, aku berjanji padamu untuk keluar. Suara tua itu terdengar lagi di pondok jerami. Hahaha, bagus sekali. Watanabe Tianyi tertawa liar, pedang iblis yang dikenal sebagai master terkuat keluar, siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang berani mempermalukan seni bela diri Dongdao lagi? Ada 6 master kuat di sekitar Watanabe Tenichi, dan bersama dia, total ada 7 master. Jika Anda menempatkan latar belakang seperti ini di Dongfangzhou, semua orang akan menjadi penakut, bukan? Benar, sebelumnya hanya ada sedikit ahli tingkat dewa, apalagi ahli tingkat Grandmaster. Hampir tidak pernah, itu karena setiap negara dan kekuatan tidak mau mengungkapkan kartu asnya. Kartu truf semacam ini tidak akan pernah terungkap kecuali benar-benar diperlukan. Meski berbagai kekuatan bersatu untuk menghadapi Ye Junlin. Namun tidak ada yang tahu kapan semua orang akan menjadi musuh satu sama lain. Jika Anda mengekspos ahli tingkat master terlalu dini, bukankah itu akan membuat pihak lain mengincar Anda? Sasasa, saat berikutnya, sesosok tubuh tua terlihat berjalan keluar dari pondok jerami. Tubuhnya kurus dan kurus, seolah-olah tertiup angin. Tapi tidak ada yang berani bersantai. Semua orang menahan napas dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Ini adalah pedang iblis, itu adalah keberadaan seperti dewa. 50 tahun yang lalu, hal itu sangat menakutkan. Sekarang dia mungkin lebih menakutkan. Selamat datang di pedang iblis. Watanabe Tenichi memimpin dan berteriak, yang ini keluar. Dia aman.
seni bela diri Pulau Timur akan berkembang pesat. Pulau Timur juga akan makmur. Datanglah ke Istana Zentian. Watanabe Tianyi sangat percaya diri. Di mana orang yang mengalahkan seni bela diri Dongdao saya selama 50 tahun yang lalu? Tanya pedang iblis setelah keluar. Watanabe Tianyi berkata dengan hormat, pedang iblis senior. Nama orang itu adalah Ye Junlin. Dia adalah dewa perang di Gritsia, dan satu-satunya makhluk yang bergelar Kunlun. Dia baru saja terbunuh oleh rancanganku, mati. Dia sudah mati. Tidak apa-apa, pedang iblis menghela nafas. Watanabe Tenichi tersenyum, terima kasih kepada klan Daxia dan Beiliang. Apa, klan Beiliang? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Yao Dao berubah drastis. Rasanya seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Pedang iblis senior, ada apa denganmu? Watanabe Tianyi langsung bertanya. Tidak apa-apa, aku baru mendengar kalau klan Daxia dan Beiliang sekuat awan, ada juga 3 klan lainnya. Yao Dao kembali normal dan berkata dengan tenang. Watanabe Tenichi dan yang lainnya segera menyanjungnya dan berkata, tidak peduli seberapa kuat 4 klan besar Daxia, mereka tidak dapat menandingi kekuatan pedangmu. Senior, pedang iblis tidak memasukkan sanjungan ini ke dalam hati. Ia meminta Watanabe Tianyi menjelaskan kejadian tersebut secara detail. Di mana 2 lainnya? Yao Dao bertanya. Yang dia maksud adalah Yuta Yamamoto dan Ichiro Mitsui. Kedua orang ini juga berpartisipasi dalam seluruh proses pembingkaian Ye Junlin. Watanabe Tenichi membuat rencana, tapi mereka berdualah yang melaksanakannya. Ekspresi Watanabe Tenichi berubah. Mereka berdua tidak mengindahkan instruksiku, dan mereka tidak menganggap serius masalah ini sama sekali. Yao Dao menghela nafas dan berkata, itu normal, keduanya berasal dari keluarga terkenal, dan nenek moyang mereka semuanya adalah jenderal yang tak terkalahkan. Mereka telah berada dalam keluarga seni bela diri selama beberapa generasi. Jadi tidak normal jika menjadi penakut, biarkan mereka pergi. Watanabe Tian, sebuah suara dingin berkata. Lagi pula dia aman, di suatu tempat di Edo, jauh dari pusat kota, ada sebuah rumah besar. Gaya arsitektur sebagian kuno, ini dulunya adalah istana sang jenderal. Belakangan, tempat ini menjadi tempat tinggal keluarga pencaksilat secara turun-temurun. Semua orang menganjurkan seni bela diri. Ada banyak sekali tuan dalam keluarga. Yamamoto Yuta adalah kepala keluarga saat ini, dan dia sudah memiliki kekuatan tempur tingkat master. Mitsui Ichiro juga ada di sini. Dia mengincar jenderal sekte lain dan juga berada di level Grandmaster. Mereka dan Watanabe Tenichi adalah segitiga besi kerajaan Higashishima yang seorang pria dengan 2 senjata tidak terkalahkan. Namun karena kejadian baru-baru ini, keduanya memiliki beberapa perbedaan dengan Watanabe Tenichi. Meskipun Watanabe Tenichi banyak akal, kekurangannya juga terlihat jelas. Dia terlalu konservatif, melakukan sesuatu dengan patuh, dan sering kehilangan peluang. Ya, Anda harus mengambil risiko ketika Anda harus mengambil risiko. Keduanya mau tidak mau mencibir, kuil Zentian kan? Apakah kamu takut dengan apa yang akan dilakukannya? Jika kamu berani datang ke Pulau Timur, aku akan membiarkanmu tinggal di sini. Yuta Yamamoto memegang pedang samurai, berlutut di kasur, dan menunggu dengan tenang. Di belakangnya semua prajurit kulit hitam, di samping Ichiro Mitsui, ada semua prajurit kulit putih di belakangnya. Mereka tidak menemukan orang yang bisa melindungi dan membela diri seperti Watanabe Tenichi. Sebaliknya, mereka menunggu istana Zentian datang ke rumah mereka dan menghadapi mereka secara langsung. Inilah semangat Bushido Toshima, bahkan ketangguhan samurai Pulau Timur melebihi ketangguhan kerajaan Wu yang suka berperang. Menurut perilaku kuil Zentian, mereka pasti akan mendatangi kita. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka akan datang. Kata Mitsui Ichiro terkejut, mereka membuat pengaturan yang ketat untuk rumah jenderal ini. Tidak peduli bagaimana dia datang, dari langit. Kata Yuta Watanabe acuh. Saat ini, sudah melewati Edo, Higashishima. Sebuah pesawat unik untuk istana Zentian terbang lewat. Tuan, di bawah adalah rumah Yuta Yamamoto. Buka palka, saya akan melompat ke bawah. Baiklah, Tuan Istana,
saya akan menyiapkan parasut untuk Anda. Bawahannya sudah mengatur parasut untuk dipakai Ye Junlin. Apa yang mereka pahami adalah Ye Junlin akan mendarat dari langit dan membuat mereka lengah. Tidak, aku akan langsung terjun. Tidak perlu parasut. Tanpa diduga, Ye Junlin langsung menolak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin, semua orang di kabin tercengang. Lompat langsung, padahal saat ini pesawat sedang terbang sangat rendah. Setidaknya itu 1.500 meter, lompat dari posisi ini. Bukankah ini lelucon? Dengan kecepatan pesawat, ia akan melompat langsung dari ketinggian 1.500 meter. Saya khawatir jika Anda jatuh ke titik di mana Anda sedang berlatih. Tidak akan ada sisa yang tersisa, bukan? Dampak besarnya tidak terbayangkan, bahkan bukan seorang pejuang, kan? Benar-benar hancur, bagaimanapun, dia bukan Superman. Kita semua terbuat dari daging dan darah, tubuh prajurit itu sekeras batu, dan energi serta darahnya melonjak seperti laut. Tapi saya tidak bisa menahan dampak sebesar itu. Untuk sesaat, semua orang ragu-ragu. Tuan, tolong pakai parasutmu, lebih aman. Ucap salah satu orang. Ye Junlin memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu tidak mendengar perintah Tuan Istana? Buka palka. Segera, kata Bei Tianwang dengan marah. Dimengerti, beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka segera membuka palka. Jangan pernah berani melanggar perintah, boom. Tiba-tiba, aliran udara yang mengerikan menyedot semua yang ada di dalam kabin. Ayo pergi. Ye Junlin meletakkan tangannya di belakang punggung, perlahan melangkah keluar dari pintu kabin, dan langsung melompat. Bei Tianwang mengikuti dari dekat dan melompat turun. Keduanya tampak santai, seperti sedang berjalan-jalan. Ini, para anggota kuil Zentian di kabin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang gila, mereka semua gila, sangat buruk. Meskipun dia tahu bahwa ketua istana dan Raja Bei Tian kuat. Namun melompat dari pesawat di ketinggian 1.500 meter tanpa tindakan perlindungan apapun. Apakah ini masih manusia? Takut, sangat menakutkan. Di rumah sang jenderal, ribuan prajurit menunggu kedatangan istana Zentian. Yuta Yamamoto dan Ichiro Mitsui memegang pedang katana di tangan mereka dan menutup mata. Lihat ke langit, memang ada pesawat yang terbang di atasnya. Iya, terbang terlalu rendah. Apakah ini datang untuk kita? Pada saat ini, ada ledakan suara di kerumunan. Semua orang melihat ke langit. Sebuah pesawat hitam sedang terbang di ketinggian rendah. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Lagi pula, 1.500 meter bukanlah ketinggian yang tinggi untuk sebuah pesawat terbang. Yamamoto, Yuta dan Mitsui Ichiro juga membuka mata dan melihat ke langit. Ada sebuah pesawat lewat di ketinggian rendah. Terbang terlalu rendah. Mungkinkah dia benar-benar milik istana Zentian? Mitsui Ichiro berkata dengan santai, astaga. Saat berikutnya, Yamamoto Yuta, yang memiliki penglihatan yang sangat baik, melihat dua titik hitam muncul di langit. Dia jelas baru saja keluar dari kabin, seseorang melompat ke bawah. Teriak Ichiro Mitsui, wow, ribuan samurai yang hadir menghunus pedang mereka satu persatu dan menunggu. Aura pembunuh masih melekat di rumah sang jenderal. Dalam benak semua orang, kedua pria itu kemudian akan mengaktifkan parasutnya dan mendarat di dekatnya. Mereka bergegas dan membacoknya sampai mati dengan pisau sembarangan. Selanjutnya, bintik hitam menjadi lebih besar dan jelas. Kedua sosok itu perlahan menjadi jelas. Keduanya seperti meteorit yang jatuh dari langit. Boom! Terdengar suara siulan di telinga semua orang. Dan bahkan aliran udara pun terdengar deras. Kecepatan jatuhnya telah menembus penghalang suara. Mereka tidak membawa parasut, teriak Yuta Yamamoto. Mitsui Ichiro tercengang. Ribuan prajurit yang hadir tercengang. Gila, melompat keluar dari pesawat tanpa parasut. Jatuh dari ketinggian 1.500 meter, dan lagi-lagi naik pesawat. Oleh karena itu, kecepatan penurunan Ye Junlin dan kedua pria itu terlalu cepat. Sosok itu kabur, dan gelombang udara panjang keluar. Bas-bas, keduanya terjatuh, dan dampak yang ditimbulkannya terlalu besar.
Seluruh rumah jenderal telah mendengar suara mengerikan yang menghancurkan gendang telinga mereka. Bahkan ada gelombang udara yang sama dahsyatnya dengan Gunung Tai. Banyak orang hampir tertimpa gelombang udara itu sangat kuat sebelum ada yang datang. Bahaya, evakuasi, semua orang telah merasakan bahaya dan segera mengungsi. Itu jatuh terlalu cepat, tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi sama sekali. Banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan dua sosok itu jatuh dari langit. Boom, boom, mereka berdua jatuh ke rumah sang jenderal satu demi satu, membuat ledakan yang mengejutkan. Seperti dua bola meriam yang mengenai, gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan langit runtuh. Bang, bang, bang. Bangunan-bangunan di rumah jenderal runtuh satu demi satu. Retak, klik, klik, retakan padat seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Potongan-potongan papan lantai meledak. Hal yang paling menakutkan adalah ada dua lubang besar di rumah sang jenderal. Benar-benar seperti terkena peluru meriam, rumah jenderal yang telah diwarisi selama lebih dari 600 tahun ini dihancurkan. Puff, puff, puff. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat keduanya jatuh. Gelombang kejut yang sangat besar dihasilkan, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kebetulan ada ribuan prajurit berkumpul dengan sangat padat. Bangunan-bangunan runtuh dan orang-orang terhempas. Sungai darah, tragedi memenuhi negeri ini. Ada banyak korban dalam sekejap. Inilah kekuatan besar yang dihasilkan dengan jatuh dari ketinggian, seperti bola meriam. Senjata humanoid, semua orang yang tersisa melihat ke tempat di lapangan yang diselimuti asap dan debu. Mereka ingin mengetahui hidup dan mati dua orang yang terjatuh. Setelah menunggu lama, asap dan debu akhirnya menghilang, menampakkan gambaran yang jelas. Saya melihat dua orang berdiri di dua lubang besar. Seseorang sedang menghilangkan asap dan debu, wajahnya memerah dan darahnya melonjak. Tentunya dampak melompat keluar dari pesawat masih menimbulkan beberapa kerusakan pada dirinya. Ini adalah Raja Utara. Meski tidak apa-apa, itu membuatku terlihat malu. Brengsek, Raja Beitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pernyataannya yang meremehkan membuat takut sekelompok orang. Yamamoto Yuta dan yang lainnya menjadi gila, tidak ada parasut. Melompat dari ketinggian seperti itu, tidak terjadi apa-apa. Hanya kerusakan kecil ini, mengerikan, ya Tuhan. Ketika mereka melihat orang lain, mereka menjadi gila. Setiap bola mata akan terbang keluar. Rasanya seperti melihat keajaiban. Ye Junlin meletakkan tangannya di belakang punggung. Wajahnya seperti biasa, dan ekspresinya tenang dan tenang. Bahkan tidak ada debu di tubuhku. Setelah melompat keluar dari pesawat, dia benar-benar tidak melakukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar manusia? Bukankah fisiknya terlalu luar biasa? Tak terbayangkan. Bahkan seorang ahli tingkat master pun tidak akan berani jatuh dari ketinggian 1.500 meter, bukan? Saat semua orang tercengang, Ye Junlin dan Beitian Wang sudah berjalan ke lapangan. Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro memandang mereka dengan bodoh. Butuh 1 menit penuh bagi semua orang untuk bereaksi satu persatu. Anda dapat melihat Ye Junlin di depan Anda, mereka kembali tercengang. Kuncinya adalah mengapa orang ini terlihat begitu familiar, bersambung.